Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Hari ini teman-teman apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sekarang disiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Sebelum masuk ke materi, Miss mau tanya dulu nih sama teman-teman. Coba perhatikan gambar yang ada di sana. Kira-kira teman-teman ingat tidak ya? Siapa yang masih ingat? Pada gambar tersebut, perkembangbiakan apa ya? Miss kasih clue-nya. Di sana adalah gambar perkembangbiakan buatan atau perkembangbiakan yang bisa dilakukan dengan bantuan manusia. Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar perkembangbiakan secara buatan yang dinamakan cangkok, ya, atau kegiatan mencangkok. Nah, semoga teman-teman tidak lupa ya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan itu apa sih? Ya, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan di antaranya bisa dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di sampingnya ya. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Mencangkok memiliki keuntungan dan kekurangan. Apa ya kira-kira? Ya, keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih baik dari tanaman induknya. Lalu, kekurangannya, tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Lalu, akar tanaman hasil mencangkok biasanya lebih rapuh. Nah, itu dia teman-teman, keuntungan dan kekurangan dari mencangkok tanaman. Di sana sudah ada gambar langkah-langkah mencangkok. Nah, teman-teman bisa sambil memperhatikan gambarnya dan Miss yang akan menjelaskan ya. Cara mencangkok tanaman.
Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. 2. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan yang keempat, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Yang kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Dan yang keenam, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanaman di tempat yang teduh atau tanamnya di tempat yang teduh ya teman-teman. Nah, itu dia cara mencangkok tanaman. Teman-teman tahu tidak bahwa teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, setelah ini, Miss mempunyai video pembelajaran tentang cara mencangkok. Nah, mari kita simak video berikut ini. Siapkan dulu alat dan bahan-bahannya. Yang pertama adalah pisau, tali plastik yang tidak terlalu panjang, gunting, beberapa lembar plastik, dan yang terakhir, tanah yang tentu sudah dicampur air dan pupuk. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga. Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang. Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik, lalu ikat dengan tali plastik hingga kuat. Gunting talinya, lalu tariklah plastik tersebut hingga tanah terselimuti plastik. Setelah itu, kita ikat ujungnya. Dan potong lagi talinya. Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku.
Jangan lupa siram cangkokan minimal 1 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang baik. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah itu, tinggal menunggu tanah cangkokan berakar dalam waktu sekitar 3-4 minggu sampai dahannya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah yang lain. Oke, tahap mencangkok sudah selesai. Nah, bagaimana teman-teman videonya tadi? Cukup jelas ya? Nah, jika teman-teman ada yang penasaran, teman-teman boleh mencobanya di rumah. Tapi ingat, coba izin dan minta bantuan ayah dan bunda ya jika teman-teman ingin mencoba mempraktikkan mencangkok tanaman. Nah, sekarang ayo kita menulis. Kita akan mengerjakan soal latihan pada halaman 181. Ayo teman-teman buka bukunya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Nomor 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ya, jawabannya adalah mencangkok, stek, dan menempel. Ayo teman-teman sambil ditulis. Oke, kemudian soal yang kedua. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ya, jawabannya tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Kemudian, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Oke, soal yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Ya, jawabannya tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Sedangkan akar tanaman hasil mencangkok biasanya lebih rapuh. Kemudian nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Ya, jawabannya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian soal yang terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Ayo, siapa yang masih ingat berapa lama waktunya? Ya, jawabannya 1-2 bulan. Oke, alhamdulillah. Soalnya sudah selesai nih. Teman-teman sudah selesai belum menulis jawabannya? Teman-teman, sekarang kita akan membaca sebuah cerita yang ada di buku teman-teman halaman 184. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari, mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa, mereka juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Sekarang, Miss akan bertanya kepada teman-teman nih. Pekerjaan apa saja yang biasa teman-teman lakukan untuk membantu orang tua? Nah, pasti teman-teman berbeda-beda deh membantu orang tuanya. Ada yang senang membantu mencuci piring, ada yang senang membantu menyirami tanaman, ada yang senang membantu bunda ketika bunda sedang masak.
Atau ada juga yang senang membantu bunda untuk menjaga adik di rumah. Nah, sekarang coba teman-teman berikan pendapat teman-teman pada buku teman-teman halaman 185 sampai 186. Sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu pembagian. Nah, sejak Senin kemarin, kita sudah belajar pembagian ya teman-teman. Coba Miss mau tanya, siapa yang sudah mulai bisa mengerjakannya sendiri? Ya, hebat. Bagi yang masih belum bisa atau masih belajar, jangan bosan-bosan untuk bertanya dan meminta bantuan ya, baik kepada ayah, bunda, atau boleh langsung kepada Miss Fitri. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan satu soal di halaman 186. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapakah jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, berarti pertanyaannya adalah 180 dibagi 3 sama dengan berapa? Oke, sekarang kita coba masukkan angka 180 di dalam kotak. Nah, dan angka 3-nya di luarnya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari angka 1. 1 dibagi 3 bisa tidak teman-teman? Ya, tidak bisa. Berarti kita akan mengambil 2 angka. Nah, yang diberi garis merah ya teman-teman, yaitu bilangan 18. 18 dibagi 3 berapa? Ya, jawabannya adalah 6. Kemudian 6 kita kalikan dengan 3. Berapa teman-teman hasilnya? Ya, 6 kali 3 sama dengan 18. Oke, 18-nya diletakkan di bawah bilangan 18 juga. Kemudian kita beri garis dan kita beri tanda pengurangan. Oke, 18 dikurang 18 sama dengan 0. Nah, 0 dibagi 3 berapa teman-teman? Ya, 0 dibagi 3 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikali 3 hasilnya juga 0. Nah, kita beri garis dan kita kurangi lagi. Berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, jika hasil akhirnya sudah 0, berarti teman-teman sudah menemukan jawabannya. 180 dibagi 3 berapa teman-teman? Ya, hasilnya adalah 60. Oke, teman-teman hebat. Itu dia teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang cara mencangkok tanaman. Kemudian kita juga sudah membahas tentang membantu orang tua di rumah dan juga membantu sesama. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar pembagian. Oke, hari ini Miss punya tugas lagi untuk teman-teman. Yang pertama adalah mengerjakan halaman 181 sampai 182. Kemudian mengerjakan halaman 185 sampai 187. Nah, semoga teman-teman tetap semangat ya
dalam mengerjakan tugas. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.